kau tidak menghargai perjuanganku. Bukan Leo, tidak menghargai perjuangan. Saya sendiri membutuhkanmu. Tanpa kau mengatakan demikian pun, saya sudah bekerja. Walaupun saya tidak terlihat di matamu. Saya berperan penting di sini. Asal kalian tahu. Ya, kita itu mengetahui. Cuma kan dari kemarin itu jenengan kemana? Hentikan pertanyaan itu. Baik. Justru saya tanya, kalian kemana? Saya sedang mencari saudara saya, Mas. Sekarang Terlambat. Kalian semua sudah terlambat. terlambat. Bagaimana? Saya sudah mengetahui kejadian seperti apa yang menimpa padanya. Sampai saat ini, kau mencarinya. Saya tahu semuanya. Saya masih bersungguh saya bisa selamat karena itu. Saya mengikuti pergerakannya dari kejauhan. Saya pun melihat saudaramu yang menggunakan jubah putih. Si Tuan kenapa? Dengan pasukannya, saya melihatnya. Apa yang tidak dia lihat, saya melihatnya. Saya mau tahu. Saat mulai rencana kalian berjalan, saat mulai Ganang mulai berjalan dan mengalihkan perhatian dari Sangkawang, saya mengikutinya. Dia mendatangi tempat terakhir dia bertemu dengan Sangkawang. Saya masih ingat. Dia menggunakan kata-kata yang menyinggungnya dan menarik perhatiannya. Bahkan tidak hanya demikian, dia mengeluarkan kekuatan yang besar sehingga menimbulkan kericuhan di tengah-tengah tempat itu. Sampai akhirnya Sangkawang tertarik karena ada kericuhan itu. Beberapa prajurit turun terlebih dahulu. Karena habisi mereka semua. Dari pihak Kawang. Dan yang Sangkawang turun sedikit. Karena tidak berhasil menghentikan Ganang, maka pasukan yang banyak muncul dan menyerang Ganang secara bersamaan. Ganang berlari karena itu. Dan tidak lama kemudian Sangkawang turun dari tiga sananya dan ikut mengejarnya. Karena Sangkawang tahu jika pasukannya diberi mandat seperti itu tidak mampu, maka hanya dirinya yang bisa menghadapi Ganang pada saat itu. Akhirnya Sangkawang keluar dari singgasananya. Dikejar. Saya melihat dia terombang-ambing, menabrak pohon, jatuh ke jurang. Tidak bisa dibayangkan. Akan tetapi saya tidak berdaya karena itu. Karena jika sampai saya menyelamatkannya, maka akan hancur semua rencananya. Bukan seperti itu. Tapi harusnya kamu bisa menolong. Di sini saya serba salah. Jika saya berusaha menyelamatkannya, maka rencana yang sudah kalian bangun hancur karena aku. Tapi jika saya tidak menyelamatkannya, bagaimana dengan nasibnya? Saya pun, hati nurani saya pun sudah bergejolak untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, sebelum saya menyelamatkannya, saudaramu itu yang menggunakan jubah putih pun ikut bertarung di dalamnya. Karena sudah saat terdesaklah. Akan tetapi, Rakyat namanya, dia tidak bisa menyentuh Ganang sedikit pun untuk melindunginya. Banyaknya pasukan yang mengepung Ganang, Rakyat tidak bisa menjebolnya. Kalian benar, Bos. Sesuai yang kemarin Nakin memberi informasi kan memang seperti itu. Bahkan banyak prajurit dari Nakin yang diambil ya. Dan yang lebih parah itu, dia menggunakan taktik di mana pasukan dari Sangkawang menculik satu persatu pasukan dari Nakin. Apa kau melihat dari pasukan balapan dari kami terbang ke sana? Tidak, Pak. Para bantuan yang apa itu semua? Tadi Dharma Wulung, yang Sari. Tidak ada. Di saat itu memang tidak ada. Akan tetapi setelah ledakan besar terjadi, pada saat Ganang berperang dengan pasukan Sangkawang, ada ledakan besar. Tidak hanya Ganang saja, pasukan Sangkawang pun terhempas karena ledakan itu. Berarti waktu Nakin pas menemui kita itu kondisi itu sampai muntah darah sampai Itu karena ledakan itu. gila. Setelah ledakan besar itu, Sangkawang
mencekik lehernya. Yang Mas Kanang. Hanya sang Kawang yang berdiri pada saat itu yang bisa menahan ledakan itu. Dia mencekik lehernya. Antara sadar dan tidak sadar, Kanang berjalan tertatih-tatih. Ditariknya lehernya. Masuk ke tengah hutan. Terus akhirnya Nakin pun sudah kehilangan pandangan terhadap Kanang. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali. Saya melihat itu. Keduanya saya melihatnya. Saya di tengah-tengah mereka. Ditariknya Kanang. Akan tetapi Kanang dimasukkan ke dalam sebuah lorong. Lorong apa itu? Mungkin di alam keluar. Tapi di alam Kanang itu bukan sembarang lorong. Di dalam lorong itu ada sebuah media untuk memindahkan raga manusia ke tempat yang lain, ke tempat yang jauh. Saya pikir lorong itu menembus ke dalam benteng. Saya pikir seperti itu. Saya juga mendapatkan informasi bahwa di dalam benteng itu, di tengah-tengahnya adalah Mas Kanang tempatnya di situ. Jika memang kau mendengar seperti itu sangat mungkin terjadi. Setelah dia dimasukkan ke dalam lorong, saya sudah kehilangan jejaknya. Tapi juga ada yang mengatakan dari yang Sarif katanya Mas Kanang, bukan yang Sarif, yang Madri itu Mas Kanang bisa saja nggak di situ, bisa saja di tempat lain. Di sini saya masih bingung. Saya pengen mengetahui yang sebenarnya, Mbak. Tidak ada yang sebenarnya. Semua pun dalam kebingungan karena saya tidak bisa memastikan. Karena setelah dia masuk ke dalam lorong, dia menghilang dari pandanganku. Akan tetapi tidak mungkin sang Kawang memindahkan Kanang ke tempat yang mudah ditemukan. Pastinya dia menarik ke dalam benteng. Sedangkan benteng itu tidak bisa kalian jebol. Itu kan rumit. Tapi sebelumnya mohon maaf, sudah sangat duduk saya capek banget. Dan ada hal yang perlu kalian tahu dan ini sangat penting. Ini adalah inti dari pembicaraan kita. Silakan. Pada saat Kanang dicekik dan tertatih-tatih, dia masih sempat mengeluarkan sebuah benda berupa pedang dari tangannya. Pak, ya jangan batik. Iya. Saya tidak mengetahui maksud darinya mengeluarkan pedang dari tangannya. Akan tetapi sang Kawang sendiri tidak menyadari hal itu. Ya, maka yang pasti juga Mas Kanang meninggalkan pedang itu agar memberikan sinyal atau tanda. Mungkin saja seperti itu. Keberadaan terakhirnya ataupun ingin memberitahu bahwasanya dia dalam keadaan yang buruk. Itu berarti pedangnya terletak sebelum masuk lorong, Bil? Sebelum, setelah ledakan besar, Kanang dicekik itu, tertatih-tatih, dan di dalam perjalanan itu dia memegang tangannya seperti ini dan jatuhlah pedang itu tanpa diketahui sang Kawang. Dan ini sangat penting untuk saya sampaikan. Saya sendiri tidak mengerti apa yang dia lakukan, apa maksud dan tujuannya. Tidak sah, apakah mengetahui cara tidak suka kesana? Masuk ke lorong? Iya. Tidak. Ya mungkin saya dulu pernah berkecimpung di bidang itu, tapi saya tidak mengetahui lorong itu. Dan saya pun baru melihatnya, dan apa tujuannya saya tidak mengetahui. Karena tidak lama saya mengertinya, saya sudah meninggalkannya. Ya mungkin seiring ini sudah banyak perubahan kan juga nggak tahu. Itu bisa terjadi. Ini saya sangat bagaimana suka memberi informasi seperti ini. Tapi saya di sini masih bingung kita harus melangkah seperti apa lagi. Mungkin kau bisa memberikan Saran atau apa sedikit. ini? Mungkin lebih baik kau menuju ke tempat di mana dia menjatuhkan pedangnya. Mungkin selain pedang itu ada hal lain yang tidak bisa ditemukan, yang belum kita temukan. Saya selamat ke tempat ini saja sudah sangat bersyukur. Karena dalam pengintaianku pun saya terbaca pergerakannya. Sampai akhirnya malam ini saya baru bisa menemukannya. Berarti dari kubu Gondoma itu tuh semuanya siap siaga ya? Menghadapi masalah seperti ini, jajaran Gondomayit yang sudah tersusun sangat rapi, barulah kita merasakan kerjanya. Betapa solidnya
Betapa kuatnya susunan itu. Justru yang saya takutkan nasibnya saat ini. Astagfirullah. Kita tidak tahu hal apa yang terjadi terhadapnya sampai saat ini. Karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa menembus benteng itu. Jika saja kita bisa menembus benteng itu, maka setidaknya kita mendengar kabar terakhir darinya. Berarti PR kita di sini. Itulah sebagai alasan saya dan kawan-kawan saya masih tetap bersemangat. Karena saya berharap Mas Garang itu masih baik-baik saja. Ibu, Sudah. Maka dari itu saya memanggil dirimu. Dokter, alhamdulillah kau datang ke sini. tanpa kau panggil pun, saya akan menemui kalian. Kau tahu, dokter, dari kemarin saya dan kawan-kawan selalu diserang dengan banyaknya pasukan. Itu sudah pasti yang saya katakan. Semua itu sudah tersusun rapi. Serangan seperti apapun akan mudah untuk dihadang. Sampai-sampai saya menggunakan tombak baru kelinting yang model sangat luar biasa. Saya gagal menggunakannya. Saya belum pernah melihat benteng itu dijebol oleh satu makhluk pun. Apa ini ancaman yang makhluk dulu itu malaikat siapa? Yang pernah ada manusia yang itu loh berusaha tapi gagal pulang itu loh. Manusia yang memeraih Gondomaid itu tidak hanya